Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 2 Sawan. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan kembali kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah kemarin, kalian telah mencermati dan menyimak profil sekolah SMP Negeri 2 Sawan. Pada hari ini kita akan lanjutkan dengan belajar tentang menjaga hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin berkenalan terlebih dahulu kepada kalian semua. Nama Bapak Komang Sujana. Bapak adalah guru bahasa Bali di SMP Negeri 2 Sawan. Anak-anak dapat berkomunikasi tentang pembelajaran ataupun tentang kegiatan MPLS melalui pos elektronik atau email dan WA yang sudah tertera pada layar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum lebih lanjut, izinkan Bapak sedikit membacakan sajak. Virus corona masih mewabah, maka kita jangan lengah. Jika ingin aman dan tidak terinfeksi, protokol kesehatan harus ditaati. Jika masih mau selamat, jangan lupa hidup bersih dan sehat. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pandemi COVID-19 masih terus mewabah atau masih terus berkembang. Berdasarkan berita yang Bapak kutip dari balitribun.co.id, bahwa pada Minggu 11 Juli 2021 terjadi peningkatan kasus positif, utamanya di Provinsi Bali. Oleh sebab itulah pemerintah sampai saat ini melaksanakan kebijakan PPKM darurat untuk menanggulangi perkembangan pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, jadi apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan COVID-19 tersebut mudah menular atau mudah berkembang? Berdasarkan hasil dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada 6 hal yang dapat menyebabkan COVID-19 mudah menular. Yang pertama adalah ruangan tertutup. Jadi dengan ruangan tertutup, sirkulasi udara tidak baik. Itu mengganggu kesehatan. Yang kedua, pertemuan panjang yang melebihi 15 menit. Yang ketiga, interaksi jarak dekat. Yang keempat, keramaian atau kerumunan. Yang kelima, tidak memakai masker. Dan yang keenam, aktivitas dengan bernapas kuat. Seperti bernyanyi, kemudian berteriak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, hal apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 yang mematikan ini? Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pada awal-awal kemunculan COVID-19 sampai ditetapkan sebagai pandemi atau wabah yang atau wabah dunia, ada istilah 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, seiring perkembangan COVID-19 ini, protokol kesehatan 3M itu sudah berubah menjadi protokol kesehatan 5M. Ditambah dengan menjauhi kerumunan atau keramaian dan membatasi mobilisasi. Anak-anak sekalian, jadi perlu Bapak tekankan, Bapak tegaskan, menggunakan masker itu wajib dalam setiap aktivitas. Sering sekali Bapak atau kita menemui masyarakat atau warga yang tidak taat menggunakan masker. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, selanjutnya cuci tangan dengan air dan sabun. Ini dengan air yang mengalir agar kotoran-kotoran yang ada pada tangan termasuk virus tidak bisa menular melalui sentuhan yang dilakukan oleh tangan. Kemudian kita harus wajib menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Membatasi mobilisasi artinya
gunakan waktu lebih banyak di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, anak-anak sekalian, di SMP Negeri 2 Sawan, sekolah yang kita cintai adalah sekolah yang taat dengan protokol kesehatan. Bisa kalian cermati pada gambar yang telah Bapak sajikan. Jadi ketika ada siswa ataupun warga yang ke sekolah, maka wajib melakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Kemudian fasilitas cuci tangan juga sudah tersedia di depan ruang guru, di depan ruang TU, ruang kepala sekolah, di ruang-ruang kelas. Nah, kemudian ingat, Spendusa atau SMP Negeri 2 Sawan adalah sekolah yang wajib masker. Setiap warga sekolah yang melakukan aktivitas di sekolah harus menggunakan masker. Nah, anak-anak sekalian, jadi perlu juga Bapak sampaikan, karena saat ini adalah PPKM, seluruh kegiatan pendidikan itu dilaksanakan secara online atau daring. Nah, jika ke depan, setelah PPKM dicabut oleh pemerintah, ada kemungkinan pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka, tetapi dengan terbatas. Terbatas dalam artian belum bisa dilaksanakan seperti pertemuan sekolah atau pembelajaran tatap muka konvensional sebelum COVID-19. Nah, perlu dicermati anak-anak sekalian, hal-hal apa yang harus disiapkan atau diperhatikan saat nanti pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara terbatas. Yang pertama adalah persiapan yang harus dibawa adalah masker, hand sanitizer, dan bekal makanan sendiri. Yang kedua, sesampainya di sekolah, cuci tangan dan sabun di tempat yang disediakan. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, sekolah SMP Negeri 2 Sawan yang kita cintai ini adalah sekolah taat prokes. Jadi di tempat-tempat yang untuk beraktivitas sudah disediakan tempat cuci tangan. Yang ketiga, masuk sekolah dengan tertib dan wajib menjaga jarak. Yang keempat, masuk ke kelas dengan tertib dan menuju ke bangku masing-masing. Yang kelima, mengikuti pelajaran dengan tenang. Yang keenam, saat pulang, keluar kelas juga harus dengan tertib, wajib menjaga jarak. Kemudian, pulang tetap memakai masker. Sesampainya di rumah, usahakan langsung mencuci baju, bersihkan badan dengan mandi, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Itulah hal-hal yang perlu kalian lakukan jika nanti pembelajaran tatap muka terbatas jadi dilaksanakan di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak kembalikan kepada anak-anak sekalian, mohon dijawab dengan jujur, sudahkah Anda menerapkan protokol kesehatan selama pandemi? Anak-anak sekalian, jika belum, mulailah dari sekarang. Bangun komitmen diri, taati protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, lindungi diri, lindungi keluarga, dan lindungi sesama. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, dalam rangka menekan laju perkembangan COVID-19, selain melaksanakan protokol kesehatan, pemerintah juga menyiapkan program vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan. Nah, kemudian berdasarkan surat edaran No HK 0202-1-1727-2021, ada program vaksinasi COVID-19 untuk remaja umur 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, oleh sebab itu, nanti ketika kalian mendapatkan kesempatan atau giliran untuk divaksinasi, ayo kita bersama-sama sukseskan program vaksinasi COVID-19. Nah, perlu kalian ingat, vaksin hanya pelengkap prokes. Jadi setelah vaksinasi, protokol kesehatan 5M tetap harus ditaati. Nah, lebih lanjut, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, selain protokol 5M tadi, kemudian vaksinasi, perlu juga kalian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk terhindar dari COVID-19. Nah, pemerintah
melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas merekomendasikan 7 langkah atau 7 hal perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Sering sekali kita jarang melakukan aktivitas fisik, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan HP, menyebabkan aktivitas fisik yang kita lakukan sangat terbatas. Melakukan aktivitas fisik itu mudah. Saat ini waktu banyak dilaksanakan di rumah karena pandemi. Silakan kalian bisa membantu orang tua mencuci piring misalnya, kemudian menyapu halaman dan lain sebagainya. Itu juga salah satu aktivitas fisik yang dapat meningkatkan imunitas. Kemudian makan buah dan sayur, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, jadi menggunakan jamban dan cek kesehatan secara berkala. Nah, 7 hal ini harus kalian perhatikan dan harus kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika hidup mau sehat, terbebas dari virus, terbebas dari penyakit. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan menjaga hidup bersih dan sehat selama masa pandemi, Bapak juga ingin menyampaikan bagaimana cara kita menjaga kesehatan fisik dan mental dengan tidak kecanduan game online. Game online ini bisa merusak kesehatan fisik dan mental. Bapak kutip dari regional.kompas.com. Rumah sakit jiwa Jabar tangani ratusan anak kecanduan gawai akibat pandemi COVID-19. Gawai itu bisa ponsel pintar atau HP, yang tentu kalian miliki sekarang, bisa laptop, bisa gadget. Nah, game online dapat menyebabkan kecanduan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dan dapat menyebabkan gangguan mental. Oleh sebab itu, selama di rumah, karena pandemi, gunakan gawai atau ponsel pintar kalian untuk hal-hal yang positif, seperti belajar online, kemudian membuat konten positif, konten-konten kreatif yang berupa foto, berupa video, kemudian diunggah ke media sosial. Nah, salah satu laman web yang dapat diakses untuk mendukung pembelajaran daring adalah portal Rumah Belajar Kemdikbud. Silakan gunakan waktu kalian, gunakan kuota kalian untuk hal-hal yang positif, seperti mengunjungi situs-situs belajar yang menyediakan beberapa materi pembelajaran, bank soal, seperti portal Rumah Belajar Kemdikbud yang dapat diakses pada link belajar.kemdikbud.co.id. Jangan sampai pandemi COVID-19 menyebabkan kecanduan bermain game online sehingga merusak kesehatan fisik dan kesehatan mental kalian. Nah, anak-anak sekalian, perlu juga Bapak tegaskan, pada masa pandemi ini jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan diri sendiri, hal-hal yang merugikan orang tua kalian, dan hal-hal yang merugikan masa depan kalian. Siswa-siswi Spendusa adalah siswa-siswi yang sehat, cerdas, tanpa narkoba. Narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan mental, depresi, dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kematian. Ingat, dapat menyebabkan kematian. Manfaatkanlah waktu luang di rumah selama pandemi untuk hal-hal yang positif, seperti belajar, membantu orang tua, misalnya melakukan aktivitas fisik yang lainnya, serta membuat sesuatu hal-hal yang kreatif dan inovatif. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak cintai, mulai saat ini, mulai detik ini, berjanjilah dalam diri, bangun komitmen bahwa mulai sekarang saya siap menjadi siswa-siswi Spendusa yang berperilaku hidup bersih dan sehat, serta cerdas tanpa narkoba. Itu harapan dari Bapak Ibu guru kalian, harapan orang tua, dan harapan pemerintah. Kita harus menjadi generasi-generasi yang mampu berperilaku yang cerdas, berperilaku yang bersih, sehat, tentu tanpa narkoba. Ini adalah untuk masa depan kalian, untuk kebanggaan diri kalian sendiri, kebanggaan
orang tua. Jangan sampai karena perilaku kita yang abai tentang kebersihan, tentang kesehatan, sampai dengan terjerumus oleh narkoba, menyebabkan masa depan kalian suram. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak cintai, demikian tadi Bapak telah menyampaikan bagaimana menjaga hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Selanjutnya adalah giliran kalian untuk mengaplikasikan protokol kesehatan, kemudian unjuk diri bahwa kalian adalah generasi yang bisa berperilaku hidup yang bersih dan sehat di masa pandemi. Tugasnya cukup mudah, tugasnya kekinian, silakan dicermati. Yang pertama adalah kalian harus membuat foto tentang implementasi hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Misalnya saat kalian memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, foto saat vaksinasi bisa digunakan, belajar di rumah, dan lain sebagainya. Fotonya harus diri kalian sendiri, bukan orang lain. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat foto, maka foto tersebut diunggah di status WhatsApp, disertai dengan takarir atau keterangan atau caption. Dengan tagar, ingat ada tagarnya atau hashtag MPLS SMP Negeri 2 Sawan. Buatlah foto dan keterangan foto yang sekreatif dan semenarik mungkin. Nah, setelah kalian mengunggah, kemudian tangkap layar atau screenshot unggahan cerita WA tersebut lengkap dengan keterangan atau captionnya. Kirim ke WA grup kelas, diisi nama lengkap dan nomor absen. Kemudian karya foto dan takarir harus asli, bukan plagiat atau copy paste. Nah, 3 karya terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik. Nah, tentunya hal ini membuat foto, mengunggah status sudah biasa kalian lakukan sebagai generasi milenial. Nah, sekarang bagaimana kreasi kalian untuk membuat foto yang bertemakan tentang protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Contohnya, sudah Bapak contohkan juga, lihat di layar, cermati foto Bapak, kemudian ada statusnya, ada keterangannya, lengkap dengan tagar atau hashtag MPLS SMP Negeri 2 Sawan. Nah, ini nanti dikirim ke grup kelas kalian, jangan lupa diisi nama. Nanti foto yang terbaik, kemudian keterangan foto yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik. Baiklah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, sekian materi tentang menjaga hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Terima kasih, thank you, matur suksuma atas perhatiannya. Tetap semangat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadilah generasi yang cerdas, generasi yang berperilaku sehat dan bersih, sehingga dapat membanggakan SMP Negeri 2 Sawan ke depannya.